Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa pada pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan Alena Andre Guru Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebagaimana pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, sebelum Ad-Doktur melanjutkan pengajian, ada salah seorang santri yang akan membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul rabi' asyar. Pelajaran yang ke-14. Fil istidlali wa fihi matalibih. Tentang istidlal dan pelajaran di dalamnya. Al-matlubul awal. Pelajaran pertama. Fi ta'rifil istidlal. Tentang ta'rifil istidlal. Lanjutan pada hukum dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Fahuwa indal fuqaha'i utliqah ala iqamati dalilin hukkiqah kada ala ma laysa ijma'an wala nasqan wala minal qiyasi qad jala hadal akhiru qad uridaha huna bayanuhu fayan jali matlubuna. Menurut fuqaha diartikan menetapkan dalil yang telah diteliti atau diperiksa adalah sesuatu yang bukan ijma' dan bukan hastan dan bukan kias. Makna yang terakhir adalah yang diinginkan pada pembahasan ini sehingga nampak apa yang diinginkan. Al-matlubus tsani fi aqsamil istidlali wa huwa ila arba'ati yuqassam. Awwaluha al-istishabu yursamu bija'li hukmin sabitin fima madoh yabqa lifuqdani zuhuri ma muqtadoh. Pembagian atau macam-macam istidlal dibagi menjadi 4. Yang pertama dinamai istishab, adalah hukum yang ditetapkan sebelumnya sampai ada dalil yang mengharamkan. Contoh, makanan, minuman, pakaian itu adalah hukum asalnya halal. Tak tak takirhu wasani minha tursamu maslahatun mursalatun wa tursamu bi annaha wujudu ma'nan yus'ir fil hakmi la astalahu yu'tabaru. Yang kedua, mashala mursalah adalah adanya suatu manfaat faedah yang menunjukkan adanya hukum, cuma tidak ada dalil khususnya. Nahwu umpamaan Al-Quran. Setelah Nabi wafat, para sahabat mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan dijadikan kitab karena ada maslahatnya. Ini tidak ada hukumnya bahwa mengumpulkan Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis. Wasalisu aqsami summiya bisada zari'atin wa huwa indahum yuhad bihasmi maddati wasailillati nuqadi ila mahzurati batilati. Yang ketiga dinamai saddahu zariyah. Menurut ahli hukum ditakrifkan menutup segala wasilah pengantar yang mengantar pada larangan yang batil.
nahu larangan mencaci maki Tuhan yang disembah selain Allah, sehingga mereka juga mencaci maki Allah. Sebenarnya mencaci sesembahan yang lain itu disyariatkan, tapi karena caci maki itu dapat membuat Allah dicaci maki balik, maka jangan. Rabi'u summiya bistihsani wa haddahu lada zawil irfani wal udulu an qiyasi likiyasin aqwa awi uduli fasgiyah an hukmid dalilil adati bisababin yufdi ilal maslahati wa qila tahsisu qiyasin bidalilin huwa aqwa minhu hadza faqbalih wa qila innahu dalilun yanqadih fi nafsin man minhu jihadun qad yasih. Yang keempat, dinamai istisah. Menurut ulama didefinisikan berpaling dari suatu kias dengan mengambil kias yang lebih kuat atau lebih baik. Dan ada juga yang berpendapat mengkhususkan kias karena pendapat yang lebih kuat. Al-matlubus talis fi hujjiyati kulli kismin. Pembahasan yang ketiga tentang hujjah pada semua pembagian. Wasahhahal hujjatal jumhur bil istishabi wadal mashhur wa dhahabal ba'du ilam tina'i mislu abil husaini ma'at ba'ihi wa ikhtalafu fil qawli bil maslahati ala madha ibi kama sayati wal jumhuru man'uha mutlaqah wa malikun ra'al jawaza mutlaqah wa syafi'i qad ajazahu mata tulaimul aslal ladzi qad tatah wa tujja bitsalithi min ghairi ikhtilaqah kadzaka birrabi'i dzabila syiqaq. Jumhur membolehkan hujjah dengan istihsab, adapun sebagian berpendapat tidak boleh. Mislu contoh Abu Husaini bersama pengikutnya. Kemudian ulama selisih dengan masalah dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Dan Malik berpendapat boleh mutlak. Dan Syafi'i mengatakan boleh ketika sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan hujjah pada yang ketiga boleh tanpa ada perselisihan, seperti juga yang keempat tanpa ada pertentangan dan keraguan. Allah Ustaz. Barakallahu fiik, masyaallah. Mumtaz. Oke, itulah tadi pengajian sebelumnya dibacakan oleh salah satu santri atas nama Muhammad Rifal. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lanjutan pengajian Kitab Mursyidut Tulab yang insya Allah dibahas, dipengajiankan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Kepada Dr. kami persilahkan dengan hormat. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita malam hari ini. Masih pembahasan kitab Mursyidut Tulab karya Andre Guruta Abdurrahman Abu Dalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk al-mas'alah al-khamisu asyar. Al-mas'alah al-khamisatu asyar. Fi sunnah. Pembahasan yang ke-15, masalah yang ke-15 tentang as-sunnah. As-sunnah, hujjah atau dalil yang kedua setelah Al-Quran. Wa fihi matalib, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam perkara as-sunnah ini. Al-matlabul awal fi ta'rifiha wa aqsamiha. Pembahasan pertama tentang definisi as-sunnah dan pembagian as-sunnah.
Andre Kuruta berkata di sini, wahaddaha fil istilahi kulli ma fa'alahu au qalahu au kullama aqarrahu nabiyunal mukarramu wa hiya ila salasatin tuqassamu awaluha sunnatuhul qawliyah wa thaniha sunnatuhul fi'liyah thalithuha sunnatuhut takririyah bayanuha fil abyati at-taliyah. Wahadduha, definisinya. Definisi as-sunnah. Istilah, dalam istilah. Istilah ahli hadis atau istilah ulama. Adapun secara bahasa sunnah itu artinya jalan. Sunnah bermakna jalan atau metode atau kebiasaan. Tapi dari segi istilah, ulama, sunnah itu apa? Wahaddaha fil istilahi kullima. Definisinya dalam istilah ulama, sunnah itu kullima atau kulluma. Afdal kulluma. Kullu ma fa'alahu atau qalahu. Segala sesuatu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dilakukan, fa'alahu au qalahu, au yang diucapkan. Au kullama aqarrahu. Atau semua yang Nabi akui atau benarkan, aqarra. Nabiyuna. Nabiyuna di sini fa'ilnya fa'alahu au qalahu au aqarrahu. Nabiyuna. Al-mukarramu. Yang mulia. Jadi sunnah itu segala sesuatu yang diucapkan. Yang diucapkan atau segala sesuatu yang diperbuat, fa'alahu au qalahu, atau yang diucapkan, au kullama aqarrahu, atau semua yang ditakrir, yang dibolehkan atau diakui, dibenarkan. Takrir, iqrar itu artinya membenarkan atau membiarkan, nanti ada penjelasan. Takrir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wahya ila salasatin tuqassamu. Sunnah ini terbagi tiga. Sunnah terbagi tiga. Dari segi sunnah ini dibagi tiga dari sumbernya, dari sumber sunnah itu. Awaluha, yang pertama, sunnatuhul qauliyah, sunnah qauliyah. Sunnah yang dinukil dari Nabi berupa ucapannya. Sunnatuhu al-qauliyah. Sunnah Nabi yang yang merupakan ucapannya. Wathaniha sunnatul fi'liyah. Yang kedua adalah sunnah Nabi yang merupakan perbuatannya. Thalithuha, yang ketiga, sunnatuhu taqririyah. Sunnah Nabi berupa pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayanuha fil abyati taliyah. Penjelasannya nanti ada pada bait-bait berikutnya. Jadi sunnah dari segi dari definisi itu diambil pembagiannya. Sunnah itu semua yang dilakukan Nabi atau yang diucapkan Nabi atau pembenaran dari Nabi. Berarti sunnah itu tiga. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Al-matlab tsani,
pembahasan yang kedua, fi taqsim sunnah al-qauliyah. Pembagian sunnah qauliyah. Sebenarnya pembagian ini bukan hanya khusus qauliyah, tapi semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembagian sunnah secara umum, bukan hanya qauliyah saja, termasuk fi'liyah, termasuk juga takririyah. Pembagian sunnah secara umum, bukan hanya qauliyah saja, termasuk qauliyah, tapi juga termasuk fi'liyah dan takririyah. Hmm. Jadi taksim sunnah di sini secara umum, bukan hanya fi'liyah, bukan hanya qauliyah. Kata Rekruta, wahia ala qismaini awwaluhuma. Sunnah di sini, kalau tadi sunnah itu terbagi tiga dari segi sumbernya, artinya sunnah yang bersumber dari ucapan, sunnah yang bersumber dari perbuatannya Nabi atau pengakuannya Nabi. Kalau di sini pembagian sunnah ditinjau dari cara sampainya kepada kita. Bagaimana sunnah itu sampai kepada kita. Nah, ini terbagi dua. Awaluha, yang pertama, al-mutawatir. Sunnah yang mutawatir. Baik itu qauliyah atau fi'liyah atau takririyah. Ada yang namanya sunnah mutawatir. Wa'arrafuhu ma. Kita baca dulu seluruhnya. Wahia ala qismaini awwaluhuma al-mutawatir wa'arrafuhuma. Rawahu jam'un ittifaquhum alal kadhibi tuhilu adatan faqad hasal. Thaniha al-ahadu wa huwa ma wudih muqabilan lil mutawatiri salah. Jadi sunnah ditinjau dari cara sampainya kepada kita bagi dua. Yang pertama mutawatir. Wa'arrafuhu, para ulama mendefinisikan mutawatir ini, marawahu jam'un, adalah hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang. Di setiap generasi, di setiap tabaqah istilahnya. Di setiap tingkatan sanad. Diriwayatkan oleh jam'un, banyak orang. Ittifaquhum 'alal kadhibi tuhilu 'adatan. Kesepakatan mereka untuk berdusta itu mustahil secara adat, secara kebiasaan. Biasanya jumlah yang banyak ini mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga kesepakatan mereka untuk berdusta itu dihukumi mustahil secara adat, secara kebiasaan biasanya. Biasanya mereka mustahil untuk berdusta. Itu di masa dahulu. Kalau di masa sekarang bahkan ribuan, jutaan yang meriwayatkan atau yang menyampaikan suatu berita bisa saja dusta. Di masa sekarang. Tapi di masa dahulu, di masa orang belum mengenal media sosial, berita itu hanya dari mulut ke mulut, itu biasanya jumlah tertentu, jumlah yang banyak, itu secara adat kebiasaan, artinya di masa tersebut, kondisi di masa tersebut, itu jumlah yang banyak ini mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Faqad hasal. Faqad
hasan. Artinya ini terjadi. Ada kesepakatan atau ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang. Kesepakatan mereka untuk berdusta itu dihukumi mustahil secara adat. Dan ini terjadi, artinya ada hadis mutawatir. Faqad asal. Karena sebagian orang mengingkari adanya hadis mutawatir. Nah, ada banyak. Jumlahnya banyak. Artinya tidak sebanyak hadis ahad. Sebagian menyebutkan 300-an, 400-an hadis yang dihukumi ulama sebagai hadis mutawatir. Saniha yang kedua, pembagian hadis ditinjau dari cara sampainya. Bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Ada yang namanya ahad. Kalau tadi mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang, yang mana jumlah yang banyak ini mustahil mereka berdusta. Yang kedua ini ahad, wa huwa mawdih muqabilan lil mutawatir salah. Ahad ini adalah yang dijelaskan menyelisihi mutawatir. Artinya lawannya mutawatir. Jadi ahad itu hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang kesepakatan mereka untuk berdusta masih memungkinkan. Artinya ada kemungkinan mereka berdusta dengan riwayat tersebut. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, satu orang. Kalau satu orang saja yang meriwayatkan itu hadis, kemungkinan berdustanya ada. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sehingga dihukumi sebagai hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, jumlahnya yang banyak, karena banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga kita menghukumi mutawatir, kita menghukumi mustahil mereka berdusta dengan riwayat tersebut. Mustahil mereka sepakat berkumpul untuk memasukkan hadis tersebut. Ini mutawatir dan ahad. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-matlabu tsalits, pembahasan yang ketiga, fi syurutil mutawatir. Syaratnya, kapan hadis itu dihukumi mutawatir? Atau apa syaratnya hadis itu dihukumi mutawatir? Supaya hadis itu bisa kita hukum bahwa ini mutawatir, harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kata Andre Gruta di sini, syurutuhu adidatun bil ijma. Syurutuhu adidatun bil ijma. Al ilmu min daruratin au min sama au min suma atau sama. Kada wujudul adadil ladhi tubir fi kulli jam'in qad ra'au dzakal khabar an mithlihim ila alladhi anhul khabar la bijtihadin bal dalilin au nazar wa hakadha bulugu dhalikal adad limablagin tuhilu haitsu ma wujid adatuhum ayatawata'u alal kadhibi bihi ilmun daruriyun hasal. Adatuhum ayatawata'u alal kadhibi bihi ilmun daruriyun hasal. Syarat-syaratnya ada banyak. Bil ijma, sesuai dengan kesepakatan. Syarat-syaratnya banyak sesuai dengan kesepakatan.
Di antaranya al-ilmu min daruratin atau min suma. Sumber berita itu atau proses penyampaian berita itu harus berdasarkan ilmu, bukan dugaan. Min daruratin, sesuatu yang darurat, sesuatu yang pasti. Au min suma, artinya sesuatu yang dia dengar langsung. Oh, saya dengar. Sumbernya, sumber hadis itu atau sunnah itu, atau cara menyampaikan hadis itu dengan pendengaran. Apa yang dia dengar. Kada wujuduhu al-adadil ladzi i'tubir. Kemudian syarat yang kedua, memenuhi jumlah yang diakui. Adanya jumlah yang diakui. Artinya ada jumlah yang diakui memenuhi kriteria hadis mutawatir. Sekalipun ini diperselisih sama. Berapa jumlahnya? Berapa banyaknya? Berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadis itu sampai dihukumi mutawatir. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan banyak perselisihan. Ada yang mengatakan 20. Jadi syarat yang kedua, syarat yang pertama, sumber yang dia sampaikan itu harus satu dengan berdasarkan ilmu dan pendengaran langsung. Dia dengar langsung, dia lihat langsung, dia saksikan langsung. Kemudian kedua, memenuhi jumlah yang diakui sebagai hadis mutawatir. Fi kulli jam'in qad ra'au dzakal khabar. Di setiap tabaqah, di sini tabaqah, generasi seperti generasi sahabat banyak orang. Tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat banyak orang. Atba' tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in banyak orang. Begitu terus sampai kepada kita. Di kulli jam'in, di setiap generasi, di setiap tingkatan periwayatan. Qad ra'au dzakal khabar, telah meriwayatkan kabar tersebut atau telah menyaksikan berita tersebut, hadis tersebut. An mithlihim, diriwayatkan dari jumlah yang sama. Banyak meriwayatkan banyak, banyak sampai ilal ladzi anhul khabar. Sampai kepada sumber berita itu. Ilal ladzi anhul khabar. Sampai kepada sumber berita. Jadi jumlahnya banyak, kemudian diriwayatkan dari yang banyak kepada yang banyak sampai ke sumber berita dari awal. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis. Kemudian diriwayatkan dari yang banyak, dari yang banyak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bijtihadin. Tidak boleh berita itu bersumber dari ijtihad. Nah, menurut saya sepertinya menurut logikanya tidak boleh dengan logika atau ijtihad. Bal dalilin au nazar. Akan tetapi harus berdasarkan dalil atau penglihatan secara langsung. Pendengaran secara langsung. Penelitian secara langsung. Tidak boleh hanya sebatas logika atau ijtihad. Wa hakadha bulughu dzalikal adad limablaghin tuhilu haitsu ma wujid. Adatuhum ayyatawata'u 'alal kadhib bihi ilmun daruriyun. Di sini Andre Gruta merajihkan, menguatkan berapa jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut agar bisa dihukumi sebagai hadis mutawatir. Saya katakan tadi banyak perselisihan menetapkan jumlah.
20, 40, sekian, 100, 200. Tapi yang dikuatkan oleh Andre Kuruta di sini itu yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, tidak ada angka pasti. Tidak ada angka pasti batasan berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadis mutawatir. Yang ada seperti yang dikatakan kita, maka dzabulugu dzalikal adad. Bahwasanya jumlah itu sampai 15 sampai kepada jumlah tuhilu haitsu mawujid. Mustahil ketika jumlah itu ada tuhum ayatawata'ul kadzib ilal kadzib alal kadzib. Mustahil dengan jumlah tersebut mereka bersepakat untuk berdusta terhadap sesuatu yang diketahui secara darurat asal terjadi. Artinya, berapa jumlahnya? Tidak pasti. Yang penting jumlah tersebut ketika terdapat pada suatu hadis, secara logika, secara akal, secara kebiasaan, mustahil mereka berdusta. Terkadang 10 orang. 10 orang yang meriwayatkan hadis tersebut secara pandangan, secara darurat, pandangan ilmu darurat, artinya secara kasat mata, tak mungkin mereka bersepakat memasukkan hadis tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi 10 orang ini tinggal di tempat yang berjauhan, tidak pernah bertemu, sehingga tidak ada kemungkinan mereka kumpul di satu tempat, mereka sepakat untuk memasukkan hadis. Tidak mungkin. Itu di masa dahulu. Kalau di masa sekarang, bisa saja satu dunia sepakat untuk memberitahukan berita palsu. Tapi di masa dahulu, itu secara akal tidak mungkin. 4 orang saja bisa. Seperti 4 orang itu meriwayatkan satu hadis. Yang mana 4 orang ini semuanya ulama besar. Ulama yang terpercaya. Mustahil 4 orang ini sepakat untuk memasukkan hadis tersebut. Jadi sekalipun cuma 4 orang. Tapi kalau kita melihat bahwa 4 orang itu tidak mungkin bersepakat untuk memasukkan suatu hadis, maka bisa kita hukumi bahwa itu mutawatir. Tapi kalau 100 yang meriwayatkan, cuma 100 orang ini tinggal di satu kampung yang sama, pemikirannya sama, sehingga mengatakan, bisa jadi mereka sepakat. Mereka kumpul di rumah seseorang, satu orang, mereka menyebarkan berita palsu, sekalipun 100 orang yang menyebarkan berita itu, tapi kita belum bisa yakin bahwa itu tidak bersumber dari kedustaan mereka. Ada kemungkinan mereka sepakat untuk berdusta. Maka jumlah 100 itu tidak bisa diklaim sebagai mutawatir. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan mereka bisa berdusta. Kapan dihukumi mutawatir? Kalau jumlah yang banyak, mau 100, mau 200, mau 4. Ulama mengatakan minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Ketika 4 orang ini, atau 10 orang ini, 20 orang ini, secara pandangan darurat atau secara logika, secara kebiasaan, itu mustahil mereka berdusta, mustahil mereka sepakat untuk memasukkan, maka bisa dihukumi jumlah tersebut adalah jumlah mutawatir. Jadi bukan masalah angkanya, masalahnya mungkin atau tidak mungkin mereka mendustakan atau memalsukan hadis tersebut. Jadi Indra Kurta di sini cuma menyebutkan 2 atau 3, sebagaimana mengatakan 3. Yang pertama, sumber beritanya harus sesuai dengan ilmu, pandangan, penglihatan, perasaan, sebagai mengatakan bersumber dari panca indera, sesuatu yang terjadi, bukan sesuatu yang dilogikakan, bukan sesuatu teori semata, tapi betul-betul berdasarkan dalil panca indera. Itu sumber beritanya. Saya lihat, saya mendengar. Kemudian
yang menyampaikan berita itu harus jumlahnya banyak, yang mana ukuran banyak ini mereka mustahil memalsukan atau sepakat untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap generasi, pada setiap tingkatan periwayatan hadis, dari sampai hadis itu kepada kita, kemudian di atasnya banyak orang, di atasnya lebih banyak orang, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penetapan hadis mutawatir itu biasanya kembali kepada para ulama. Biasanya ulama yang menghukumi hadis itu mutawatir atau tidak. Kembali kepada ijtihad ulama. Al-matlabu ar-rabi'. Pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat. Fi aqsamil mutawatir wa hukmihi. Pembagian hadis mutawatir. Oh, hadis mutawatir itu ada pembagiannya. Dan hukumnya setiap pembagian. Atau hukumnya hadis mutawatir. Kata Andre Grutta, al-mutawatiru linawa'aini qusim. Mutawatir itu dibagi menjadi dua. Qusim linawa'aini. Linawa'aini qusim. Dibagi menjadi dua. Fa'awwalun nawa'aini, yang pertama dari dua jenis mutawatir, lafziyun. Mutawatir lafziyun. Mutawatir lafzi. Lafaznya yang mutawatir. Usim. Dinamai. Lafziyun usim. Dia dinamai lafzi. Mutawatir lafzi. Wahwa ma lam takhtalif ruwatuhu fil lafzi wal ma'na ma dzakartu. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang tidak berselisih perawinya. Perawinya tidak berselisih pada lafaz dan makna hadis tersebut yang disebutkan. Artinya lafaznya sama, maknanya juga sama. Semua yang meriwayatkan hadis tersebut tidak ada perselisihan dari lafaz dan maknanya. Mungkin ada perselisihan satu huruf, dua huruf, tapi mendominan 90% lafaz hadis tersebut sama. Maknanya juga sama. Namanya tawatir lafzi. Wasani yang kedua, mutawatir yang kedua, sammi ma'nawiyan wa huwa ma ikhtalafu lafzan wa ma'nan fafhama. Ma'a ruju'ihi li ma'nan kulli fi syarhina misalu kullin yanjali. Wattafaqu ala wujubil amali bihi wa hadha hukmuhu la tuhmili. Yang kedua, sammi maknawiyah. Dinamai atau namai mutawatir ini mutawatir makna. Apa mutawatir maknawi? Wahwa ma ikhtulifu atau makhtalafu. Adalah hadis yang perawinya berselisih. Artinya setiap perawi meriwayatkan hadis dengan lafaz-lafaz yang berselisih, yang berbeda-beda. Baik secara lafaz, lafaznya beda. Maknanya juga secara khusus itu juga beda. Lafaznya beda, maknanya juga beda. Afhama. Ketahuilah, pahamilah. Akan tetapi perbedaan lafaz dan makna
ma'arujuhi li maknan kulli. Tapi ada dari setiap hadis makna secara umum kembali kepada satu kesepakatan. Yani setiap hadis diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang berbeda-beda. Ada 10 hadis. Lafaznya beda, maknanya beda. Tapi dari 10 hadis ini ada satu persamaan. Merujuk kepada satu makna yang mencakup keseluruhan hadis tersebut. Dari 10 riwayat tersebut. Fi syarhina, dalam penjelasannya, misalu kullin yang jadi. Masing-masing akan nampak jelas. Contohnya hadis mutawatir lafzi, mungkin di syarahnya saya menyebutkan contoh, tapi di matan tidak menyebutkan contoh. Yang sering disebutkan para ulama ketika memberikan contoh hadis mutawatir lafzi, itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat dia di neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ada yang mengatakan lebih 100 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz dan makna yang sama atau mendekati. Namanya mutawatir lafzi, lafaznya sama, maknanya juga sama. Adapun mutawatir maknawi, lafaznya maknanya beda, tapi ada persamaannya. Dari semua riwayat ada satu persamaan makna yang meliputi seluruhnya. Contohnya seperti hadis-hadis tentang syafaat. Hadis-hadis tentang syafaat itu beda-beda lafaznya, beda-beda maknanya, beda-beda keadaannya. Tapi dari semua hadis menunjukkan bahwa ada syafaat. Syafaat itu ada nanti di akhirat. Ada namanya syafaat nanti di akhirat. Syafaat untuk orang-orang beriman. Syafaat untuk orang masuk surga. Syafaat untuk dimulai perhitungan. Syafaat. Sama-sama syafaat. Jadi dari sekian banyak hadis, lafaznya beda, maknanya beda, keadaannya berbeda, tapi semuanya sepakat bahwa ada syafaat. Penetapan adanya syafaat. Begitu juga dengan hadis-hadis tentang haud, telaga Nabi. Banyak hadis-hadis tentang telaga Nabi. Dengan lafaz dan makna yang berbeda. Tapi dari semua hadis, ada kesepakatan. Bahwasanya di akhirat ada namanya haud. Ada namanya telaga Nabi. Sekalipun hadis yang meriwayatkannya dengan versi-versi yang berbeda. Begitu dengan sirat, dengan mizan, adanya titian sirat, adanya timbangan. Seperti membasuh kedua khuf. Membasuh kedua khuf, itu juga banyak yang meriwayatkan hadisnya. Tapi keadaannya beda-beda. Mengangkat tangan ketika berdoa, itu mutawatir secara maknawi. Kenapa? Karena hadisnya beda-beda, lafaznya beda, maknanya beda. Tapi intinya setiap hadis menyebutkan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu sesuatu yang dianjurkan atau pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada sahabat yang berdoa mengangkat tangan dan Nabi mendiamkannya. Berarti boleh. Jadi lafaz dan maknanya beda, tapi ada persamaan yang mengikat seluruhnya. Namanya mutawatir maknawi. Hukumnya wattafaqu ala wujubil amal. Ulama sepakat bahwa wajib mengamalkan bihi. Hadis mutawatir. Wa hadza hukmuhu la tuhmil. Hukumnya ini tidak boleh diabaikan. Hadis mutawatir, sepakat ulama bahwa wajib mengamalkan hadis mutawatir. Kalau ulama sudah menghukum hadis mutawatir, maka wajib diamalkan. Nah, ini pembahasan kita malam ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan yang kelima tentang ahad, supaya tidak terlalu pusing karena hadis ahad ini pembahasannya lebih ribet. Kalau hadis mutawatir, kalau sudah mutawatir sudah wajib diamalkan.
baik itu mutawatir lafzi atau mutawatir makna. Bagaimana cara mengetahui mutawatir? Dengan memenuhi syaratnya. Itu pun syarat-syarat ini yang menetapkannya, yang mempraktekannya ulama. Kita hanya terima beres saja. Ulama seperti Imam Suyuti mengatakan hadis mutawatir terima saja. Karena kalau kita yang mau meneliti sulit. Berat untuk meneliti hadis-hadis mutawatir. Kecuali mutawatir maknawi mungkin. Mutawatir maknawi mungkin masih lebih ringan. Mutawatir lafzi, terkadang kita hanya bersumber dari kitab-kitab ulama yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Nah, ini pembahasan kita, insya Allah nanti lanjut pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Fadhal. Ya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang hadis mutawatir, terkait mutawatir. Kemungkinan di antara penjelasan dokter tadi ada santri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan aktifkan mic-nya. Nana, nanti besok saya. Ya, kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Tafadhal, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' من دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Kemudian mari kita bersama-sama menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.